Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Nah, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama, yaitu jelaskan mekanisme komunikasi antara FTP server dengan klien. Nah, mekanisme komunikasi antara FTP server dengan klien ini itu menggunakan metode autentikasi. Nah, metode ini menggunakan username dan password untuk bisa mengakses data pada FTP server. Nah, alur kerjanya ini, yang pertama, FTP client meminta koneksi kepada FTP server. Nah, jika terhubung, maka FTP client dapat mengakses data seperti download dan upload data. Kemudian FTP dapat bekerja pada dua mode, yaitu aktif dan pasif. Nah, pada kedua mode, klien membuat sebuah kontrol TCP dari port N menuju FTP server port 21. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Nah, subnetting adalah teknik proses untuk memecah atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Nah, contoh kelas IP yaitu subnetting pada IP address kelas A. Contohnya, network address 10.0.0.0/16. Subnet max-nya itu 255.255.0.0. Nah, jumlah subnetnya itu 2/8 yang sama dengan 256 subnet. Nah, jumlah host per subnetnya itu 2/16 dikurang 2 sama dengan 65534 host. Nah, blok subnetnya itu 256 dikurang 255 sama dengan 1. Nah, subnetting pada IP address kelas B contohnya itu network address 172.168.0.0/25. Nah, subnet max-nya ini 255.255.255.128. Jumlah subnetnya itu 2/9, yaitu sama dengan 152 subnet. Nah, jumlah host per subnetnya itu 2/7 dikurang 2 sama dengan 126 host. Nah, blok subnetnya itu 256 dikurang 128 sama dengan 128. Nah, subnetting pada IP address kelas C contohnya itu network address 192.168.1.0/26 yang subnet max-nya itu 255.255.255.162. 192. Jumlah subnetnya itu 2/2 yang sama dengan 4 subnet. Nah, jumlah host per subnetnya itu 2/6 kurang 2 sama dengan 62 host. Nah, blok subnetnya itu 256 dikurang 192 sama dengan 64. Nah, kita lanjut ke nomor 3, yaitu beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah proses pengolahan daya komputasi yang menggabungkan dengan pengembangan berbasis internet dan berfungsi untuk memudahkan dalam pengolahan data. Nah, karakteristiknya itu yang pertama, on-demand self-service, yaitu karakteristik yang memungkinkan pengguna cloud computing dapat mengelola ataupun memesan sesuai kebutuhan tanpa perlu berinteraksi dengan penyedia layanan. Nah, yang kedua itu broad network access. Nah, yaitu karakteristik yang menyediakan layanan yang diakses menggunakan jaringan terkoneksi dan dapat digunakan di berbagai perangkat. Nah, yang ketiga, resource pooling, yaitu karakteristik yang sumber daya komputasi penyedia layanan memenuhi banyak kebutuhan pelanggan dan bersifat dinamis sesuai permintaan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, rapid elasticity, yaitu karakteristik yang memiliki kemampuan komputasi bersifat elastis, fleksibel, dan dinamis dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, yang kelima, microservice, yaitu karakteristik yang dapat mengontrol dan mengoptimalkan pengguna sumber daya yang dipakai oleh pengguna secara otomatis. Kita lanjut ke soal nomor 4. Beri penjelasan lengkap terkait
gangguan sistem keamanan berikut ini, yaitu hacking, phishing, device carding. Hacking yaitu suatu kegiatan pencurian privasi dengan cara meretas program milik orang lain. Nah, hacking ini ada yang baik dan buruk. Nah, hacking yang baik itu orang yang mengamati program orang lain dan mencari celah kerusakan dan ketidakamanan pada program, lalu memberi tahu kepada developer apabila ada celah yang dapat diretas oleh orang lain dan segera untuk diperbaiki oleh developer, agar segera diperbaiki oleh developernya itu. Nah, kemudian hacking yang buruk yaitu orang yang melakukan pencurian privasi dan data pada program orang lain untuk digunakan dalam kejahatan. Phishing. Phishing itu suatu bentuk penipuan kepada pengguna internet untuk mendapatkan informasi berupa kata sandi, rekening, kartu kredit, dan lain-lain dengan menyamar sebagai orang terpercaya dalam komunikasi elektronik resmi. Nah, device itu adalah suatu kegiatan pada situs web yang mengubah halaman situs web. Nah, biasanya dilakukan atas dasar kekecewaan atau untuk membobol server web dan mengganti situs web oleh mereka yang membobol. Nah, carding. Carding ini adalah suatu kegiatan perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. Nah, kegiatannya ini mencakup teknik pengadaan, pencurian, dan pencucian uang. Oke, baik, sekian jawaban yang saya berikan pada soal UAS mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.